Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga tetap semangat. Apapun yang terjadi, kita tetap belajar bareng-bareng ya. Baiklah, sebelum kita belajar bareng-bareng, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Semoga apa-apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Silahkan menyesuaikan ya teman-teman yang beragama lain. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah jurnal dari Jurnal Periodontologi 2000, ini tahun 2004. Ini cukup lama jurnalnya, tapi secara prinsipnya masih dapat kita pakai ilmunya hingga saat ini, insya Allah ya. Oke, judulnya apa? Occlusal Analysis, Diagnosis and Management in the Practice of Periodontics. Jadi, ini ya halamannya cukup banyak sih, tapi kalau teman-teman tertarik bisa download papernya ini. Di mana downloadnya? Ini dia alamatnya ya. Silahkan ketikkan ini, nanti akan keluar paper fullnya. Di sini kita pakai cuplikan saja, tidak bisa membahas semuanya ya. Oke. Nah, paper ini atau jurnal ini fokusnya pada analisis oklusal, lalu kegoyangan gigi, dan terapi oklusalnya pada praktek periodontis ya. Dan di sini ada yang dia juga membahas tentang diagnostic and therapeutic approach. Jadi bagaimana cara kita mendiagnosis sehingga kita bisa memberikan terapi yang tepat seperti itu. Ini lebih spesifik, jurnalnya membahas apa itu oklusal trauma, bagaimana patogenesisnya, kok bisa oklusi itu menyebabkan periodontitis, atau oklusi itu pada dampaknya pada periodontitis bagaimana cara mendeteksi secara klinis, apa itu abfraksi, dan bagaimana metode untuk memeriksa atau mendeteksi permobilitas atau kegoyangan gigi. Nah, indikasinya apa occlusal adjustment itu? Nah, lengkap sekali. Kita mulai dari apa itu occlusal trauma ya. What is occlusal trauma? Secara definisi, occlusal trauma didefinisikan sebagai suatu injury atau kerusakan yang menyebabkan perubahan jaringan. Karena apa? Karena ada kekuatan oklusal. Jadi semua injury yang disebabkan oleh tekanan oklusal, nah itu didefinisikan sebagai occlusal trauma. Ya, terbalik ya kayaknya. Jadi occlusal trauma definisinya adalah injury yang menyebabkan perubahan jaringan periodontal pastinya, disebabkan oleh kekuatan oklusal. Seperti itu. Jadi ada 3 poin penting di sini. 1, ada injurinya. 2, ada perubahan di jaringannya. 3, penyebabnya adalah kekuatan oklusal. Jadi kalau misalnya dia nggak ada akibatnya apa-apa, tidak merubah jaringan periodontalnya bagaimanapun, ya bukan kita bilang sebagai trauma ya, bukan sebagai trauma. Oke, nah occlusal trauma itu sebetulnya hanya bisa dikonfirmasi secara histologi. Nah, kalau misalnya kita semua bisa mendeteksi dengan histologi, itu akan semakin bagus sekali. Sayangnya ini jadi tantangan untuk klinisi ya. Kita tidak bisa apa-apa mendeteksi pakai histologi, itu kan nggak bisa kan? Nah, makanya tantangannya adalah bagaimana kita bisa melihat indikator-indikator klinis dan indikator-indikator radiografisnya. Itu yang akan kita pakai sebagai indikator untuk menentukan diagnosisnya. Ya, gold standarnya histologi, teman-teman. Oke, apa itu primary occlusal trauma? Nah, primary occlusal trauma artinya injury yang menyebabkan perubahan jaringan karena adanya kekuatan oklusal yang berlebih.
ya terjadi pada gigi yang jaringan pendukungnya masih normal. Contohnya begini, ini tulangnya masih bagus, ya kan? Nah, ini adalah pusat rotasi giginya. Ada trauma di sini, misalnya. Ya, jadi ini namanya primary occlusal trauma. Nah, primary occlusal trauma itu bone levelnya harus masih normal, tulangnya posisinya masih normal, attachment levelnya masih normal, tapi ada excessive occlusal traumanya. Oke. Yang kedua adalah secondary occlusal trauma. Nah, ini adalah injury yang disebabkan oleh perubahan jaringan pada gigi-gigi yang support jaringannya atau support tulangnya sudah berkurang ya. Contohnya ini, tulangnya udah turun jauh ya. Nah, dia kena trauma. Center of rotation giginya jadi turun, jadi lebih ke apikal. 1. Kondisinya kalau sudah ada bone loss. 2. Sudah ada attachment loss. 3. 3. Normal atau excessive occlusal forces-nya. Nah, ada beberapa hal yang kita harus pertimbangkan ya. 1. Sebetulnya mendiagnosisnya hanya dengan histologi assessment, idealnya, bukan hanya, idealnya. Tapi tidak praktis kalau kita lakukan di klinik kan. Makanya kita bergantung sekali pada clinical science. Dan ini memerlukan detection skill yang nggak main-main ya. Karena kita bilang, ini ada trauma ini. Nggak bisa kalau asal-asal bilang aja. Kita harus mendeteksinya dengan baik. Nah, biasanya juga dipakai skeletal analysis. Jadi kita harus bisa melihat dan memastikan kita tahu teorinya, bagaimana klasifikasi angle itu. Nah, lalu secara klinis bagaimana cara mendeteksi occlusal trauma? 1. Pastikan kita melihat hubungan antara cups yang satu dengan cups antagonisnya. Jadi, harus between opposing cups. Nggak bisa kalau cuman, oh ini ada merah-merahnya, kita nggak cek ke atas gitu, itu tidak disarankan seperti itu ya. Jadi tetap aja kita melihat relationship between opposing cups. Ya. Nah, ini salah satu contohnya. Kita bisa mendeteksinya dengan cara perlahan menempatkan mandibula di posisi retrudit. Nah, kalau gampangannya saat klinis kita suruh pasien menelan ludah begitu ya. Ya, nanti kita lihat dia mengunyah-ngunyah itu kan dapat oklusi ya, oklusi sentriknya, lalu kemudian dia menelan ludah, diem. Nah, di situ dapat posisi yang relasi sentrik. Contohnya begini. Ini posisi saat awal, saat dari inisial kontak akan terbentuk, lalu kemudian yang ini, nah dia sudah bersentuhan ya, tonjol dengan tonjol sudah bersentuhan seperti ini, namanya habitual occlusion, jadi saat mengunyah-ngunyah gitu, ada oklusi di sini, terus suruh menelan ludah. Nah itu baru kita bisa lihat relasi sentriknya ya. Tadi susah pakai histologis, berarti ada indikator-indikator klinis yang bisa kita pakai. 1. Terjadi fremitus. 2. Mungkin ada kegoyangan gigi. 3. Ada oklusal diskrepansinya atau tidak tepat lagi hubungan oklusalnya. 4. Ada fasetnya atau jejak-jejaknya. Mungkin ada atrisinya atau yang lain. Yang kemudian tidak bisa diabaikan juga adalah adanya fraktur pada gigi dan ada sensitivitas terhadap suhu, mungkin jadi linu-linu giginya. Nah, itu mungkin juga ada occlusal trauma teman-teman. Dan sudah berpindah giginya. Kalau udah tooth migration mah biasanya ada trauma di situ ya. Ini indikator yang harus kita ingat-ingat, bisa sebagai patokan kita di klinik ada atau tidaknya occlusal trauma. Ini biasanya kalau udah terjadi ini ada ini ya. Nah, ini apa ya? Nah, ini adalah
fraksi ya. Nah, ini terjadi akibat biomechanical loading. Jadi betul-betul ada tekanan biomekanik di giginya. Secara prinsip biomechanical loading ada 3. 1, nanti dia akan menyebabkan permukaan yang angular atau yang wedge ya. Bentuk kerusakannya itu yang mana? Ya, terus kemudian kerusakan terjadi di CEJ pada gigi tersebut. Jadi kalau ada yang gambar seperti tadi itu, nah itu bisa dipastikan ada trauma di gigi tersebut ya. Ketiga, sebagai hasil dari kelelahan jadi emailnya itu. Jadi email dentinnya tuh udah lelah menahan tekanan berlebihan, itu bisa menyebabkan tanda-tanda seperti ini ya. Nah, kita bedakan ada abfraksi, ada abrasi. Sama-sama semuanya mechanical loading ya. Tapi kalau abfraksi, kita bisa lihat di sini. Di CEJ-nya ini flat. Ya, beda dengan abrasi. Abrasi dia bentuknya seperti ini. Nah, ini kan sekilas hampir sama, tapi kita harus lihat lebih detail. Oke, apakah dia abfraksi atau abrasi? Kalau abfraksi itu karena tekanan oklusal berlebih, kalau abrasi karena sikat gigi kan? Ya, sikat gigi itu berarti tekanan mekaniknya ke arah samping seperti ini. Oke, horizontal. Kalau abfraksi tekanan mekaniknya ke arah vertikal. Bedakan ya. Karena treatmentnya juga berbeda kan. Kalau ini mungkin nanti kita bisa lakukan perawatan resesi. Kalau yang ini kita biasanya lakukan eliminasi trauma berlebihnya dulu. Baru kemudian kita lakukan perawatan. Oke. Nah, bagaimana dengan kegoyangan gigi? Kegoyangan gigi merupakan tanda klinis yang umum kita temui apabila pada gigi tersebut terdapat trauma from occlusal. Bagaimana cara mendeteksinya? Ini salah satu caranya, kita bisa menggunakan 2 instrumen. Satu letakkan di permukaan palatal, satu letakkan di permukaan bukal. Ya, caranya adalah satu permukaan bukal mendorong, lalu kita rasakan dan kita lihat pergerakannya. Bisa juga dengan cara mendorong dari permukaan lingual. Dorong ke arah bukal, dilihat permukaan giginya bergeraknya seberapa. Ya. Dan jangan lupa untuk mengecek juga ke arah apikal. Ya. Lalu skornya gimana? Menurut Miller, pertama, dia di skor 1 itu kalau pergerakannya sedikit lebih banyak daripada normal. Jadi, normalnya kan kita secara fisiologis bergerak ya gigi itu kan. Nah kalau misalnya cuma sedikit aja, ada yang bilang kurang dari 1 mili bergeraknya, itu masih di skor 1. Skor 2, itu kalau dia sudah bergerak 1 mm atau lebih. Ya, 1 mm atau lebih dari posisi normalnya. Ke mana saja? Ke bukal maupun ke lingual gitu ya. Nah, yang ketiga, kalau dia sudah bisa ditekan ke arah apikal, nah itu dia di skor 3. Atau dia sudah bisa rotasi, nah itu di skor 3. Ada pertanyaan, saran, atau ide mau bahas apa? Mau sisi mananya dari jurnal ini yang kita mau bahas? Silahkan tulis di kolom komentar atau hubungan langsung ya, seperti biasa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk prinsip-prinsip dari trauma oklusal ini. Apabila ada kesalahannya atau ada kekurangannya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.